Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, ikhwatal kiram, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada tahun 1441 Hijriah Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita akan meneruskan kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu masih berada di dalam bab tentang saum, dan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap ibadah saum di bulan Ramadan. Dan insyaallah kajian kita ini sebentar di penghujung daripada waktu-waktu kita ingin berbuka puasa, dan insyaallah taala mudah-mudahan bagi para kaum muslimin dan muslimat sudah menyiapkan untuk makanan berbuka puasa ya insyaallah, dan kita berqanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah di bulan Ramadan di masa-masa ini. Dan ini adalah Ramadan yang sangat spesial buat kita semua, dan di penghujung daripada ketika ingin berbuka puasa, kita banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga mendoakan kaum muslimin dan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, karena tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga bagi seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas setiap dosa yang mereka lakukan. Taib. Kita lanjutkan, yaitu dari kitab Umdatul Ahkam, itulah hadis yang ke-178, masih di dalam bab tentang saum di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Ini adalah hadis yang menerangkan tentang apabila seseorang itu lupa ketika dia berpuasa, dan dia lupa pada akhirnya dia memakan sesuatu atau minum sesuatu dari makanan dan minuman, dan dia tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan daripada saumnya. Dan kesengajaan itu adalah ada dari dalam hati dan niatan, karena seseorang itu dilihat amalnya itu juga dari niatnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka apabila dia tidak berniat ingin melakukan makan dan minum, lalu dia tidak sengaja akhirnya dia makan dan minum, maka ini ada menjadi dalil bahwa dia tidak akan merusak daripada saumnya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, apabila seorang yang sedang berpuasa dia lupa, fa'akala aw syariba, kemudian dia makan dan kemudian dia minum, dia makan dan dia minum, imma apakah makan dan minumnya itu sedikit ataukah banyak, selama dalam batas waktu dia masih lupa. Ya, apabila dia makannya itu sedikit lalu dia ingat di pertengahannya dan dia meneruskannya, ini sudah lain hal. Ini berarti dia ada unsur kesengajaan untuk makan dan minum. Atau ketika dia sedang makan dan minum lalu diingatkan, tapi dia merasa menyesal. Kenapa kamu mengingatin saya? Harusnya kamu tidak usah ingatkan saya. Biarlah saya makan dan minum, dan ini adalah rizki dari Allah kepada saya, karena Allah memberikan makan kepada saya. Ini hal-hal yang tidak benar, ya. Karena mengingatkan sesama muslim ketika dia berbuat salah dan ketika dia lupa, ini adalah bagian daripada keutamaan yang besar dalam Islam. Karena saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran bukan berarti kita tahu bahwa saudara kita ini sedang lupa.
kemudian kita biarkan dia makan dan minum. Ini juga tidak dibenarkan dalam Islam, hal-hal yang seperti ini. Dan khususnya ini adalah saudara-saudara kita yang kita kenal. Saudara kita yang kita kenal. Adapun apabila kita berada di pinggir jalan, kemudian ada orang yang dia makan dan minum, kemudian kita tanya kepada dia, "Emang kamu puasa atau tidak? Kamu puasa atau tidak?" Misalkan ya, dia lalu makan dan minum, nah ini berbeda. Karena kita tidak mengenal orang tersebut. Ya, dan kita pun tidak bisa mencegah kemungkaran yang di sembarangan tempat tanpa adanya unsur-unsur yang menguatkan kita atau unsur-unsur yang menjadi hujah bagi kita untuk memberikan nasihat kepada dia. Walaupun memberikan nasihat dalam Islam adalah perkara yang disunahkan, sebagaimana yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, sesama orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah mengatakan, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Jadi di antara orang-orang yang tidak akan merugi dalam kehidupannya itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia beramal saleh, kemudian dia saling memberikan nasihat. Jadi amal saleh bukan hanya untuk dirinya, tapi dia memberikan nasihat saudaranya dalam keadaan nasihat kebenaran dan nasihat kesabaran. Yani maknanya adalah dia memberikan nasihat yang benar dengan penuh kesabaran. Dia bertahap dan juga memberikan nasihat biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya. Kadang banyak orang yang tidak mau diberikan nasihat, ya, maka apabila diberikan nasihat maka malah terjadi pertengkaran antara dia dengan orang yang diberikan nasihat. Sedangkan kita sudah memberikan nasihat, terkadang kita merasa tersinggung juga. Saya sudah nasihatin kamu biar kamu tidak jatuh ke dalam kehancuran, tapi kamu tidak mau, ya. Maka akhirnya kita mengatakan, ya sudah, kalau kamu mau silahkan, nggak mau ya juga tidak jadi masalah. Ini tidak dibenarkan hal demikian. Karena memberikan nasihat harus sabar. Harus sabar. Allah berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatun atasbirun." Dan kami jadikan satu dengan yang lainnya di antara kalian dengan sifat-sifat yang berbeda, dengan sikap-sikap yang berbeda, atasbirun. Maukah kita sabar menerima kekurangan dan sikap daripada saudara-saudara kita, terlebih dalam urusan memberikan nasihat. Memberikan nasihat kebaikan ini adalah perkara yang sangat besar. Rasulullah SAW beliau bersabda, seperti seseorang yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, man dalla ala khairin misla ajrin fa'ilihi. Siapa orang yang menyuruh kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Begitu juga orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada petunjuk, man da'a ila huda kana lahu ajr misla ujuri man tabi'ahu la yanquthu min ujurihim syai'an. Siapa orang yang menyuruh manusia kepada hidayah Allah, dia berdakwah kepada tauhid, dia berdakwah kepada as-sunnah, dia berdakwah kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan agar manusia berakidah dengan akidah yang benar sebagaimana akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya dengan manhaj as-salafus salih, maka orang tersebut, ya, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dia akan mendapatkan pahala yang besar. La yanqusu, ya, min ujurihim syai'a, dan itu tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi orang yang mengikutinya akan mendapatkan pahala, dan orang yang mengajarkannya pun akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada saudara kita yang lupa, lalu kita berikan nasihat kepada saudara kita. Taib. Maka apabila seseorang itu lupa lalu dia makan dan minum pada saat dia berpuasa, fal yutimma shaumahu. Maka ini adalah perintah dari Nabi, maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Jadi dia lupa, dia meneruskan puasanya, tidak boleh dia malah membatalkan puasanya. Atau dia merasa ragu-ragu, wah sepertinya saya batal, ini tidak dibenarkan. Jadi dia tidak boleh memiliki rasa ragu-ragu terhadap hadis Nabi SAW apabila dia lupa makan dan minum, dan dipastikan dia benar-benar lupa, bukan disengaja, maka dia lanjutkan puasanya. Dan ini juga tidak boleh menjadi alasan, oh saya makan dan minum tidak sengaja, ya daripada saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna ibadah saya, kemudian dia mengada-ngada. Akhirnya dia tidak meneruskan puasanya, lalu menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bertentangan atau menentang hadis Nabi SAW, lalu dia melanjutkan puasa, walaupun itu dia tidak melanjutkan puasa dengan tujuan adalah biar puasanya lebih sempurna, nanti diqadha saja,
Ini adalah perkara yang tidak benar. Perkara yang tidak benar. Karena kata Nabi SAW, fal yutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan saumnya. Fa innama at'amuhu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan dan minuman kepada dia. Ini nikmat Allah yang besar. Jadi apabila orang itu lupa pada saat dia berpuasa, ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Kenapa demikian? Kata para ulama, ya, faidahnya yang kita bisa ambil daripada hadis ini banyak sekali. Di antaranya adalah syukur yang besar dari seorang muslim terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa lupa dan ingat itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Orang bisa ingat, itu anugerah dari Allah. Orang bisa lupa, itu adalah bagian daripada apa yang Allah tetapkan buat dirinya. Jadi apabila seseorang itu lupa, ya, lalu dia makan dan minum, ini ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan mudah memberikan atau menghilangkan ingatan seseorang. Allah dengan mudah membuat orang itu menjadi lupa. Maka bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kenikmatan itu ada yang kita dapatkan dengan kita mencarinya, ada juga kenikmatan yang kita tidak mencarinya, tapi kenikmatan itu datang kepada kita. Maka kita syukuri nikmat itu. Jangan kenikmatan itu sudah datang lalu kita kufuri, ya. Maka ada beberapa keterangan-keterangan dalam bab ini, dalam hadis ini, ya, ada juga para ulama yang mengatakan apabila seseorang akhirnya dia meneruskan tidak meneruskan puasa, ya, dan dia mengatakan bahwa saya berdosa, saya lupa, ini adalah bagian daripada dosa saya karena saya banyak lupa kepada Allah, dengan ilmu tasawufnya misalkan, akhirnya dia tergoda dan akhirnya dia tidak melanjutkan puasa dan akhirnya dia berbuka saja, nanti saya mengqadha saja, ya. Ini bagian daripada hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Ini perkara yang memang kecil, ya. Ini bagian daripada talbis daripada iblis. Iblis itu membuat manusia itu menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang keji, ya, dan juga melarang manusia daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Taib. Dan hadis ini menjadi keterangan bagi kita bahwa sesungguhnya lupa itu adalah bagian daripada sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia memang ada, manusia itu lupa terhadap sesuatu. Maka ketika ada saudara kita yang lupa dan betul-betul lupa, ya, maka kita harus memaafkan. Yang betul-betul lupa, maka kita harus memaafkan. Ya, maka apabila kita lupa terhadap bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hafalan ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi SAW, maka kita sebutkan sebagaimana hadis dari Nabi SAW, jangan kita menyebutkan saya lupa, jangan mengatakan saya lupa, tapi kita katakan saya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Allah ini harus kita hafal dan harus kita baca dengan sebaik-baiknya. Khususnya bagi pada saat ini kepala rumah tangga atau laki-laki yang menjadi imam bagi keluarganya di rumah, dan biasakan untuk salat tarawih, ya, khususnya di Ramadan 1441 Hijriah yang merupakan Ramadan spesial buat kita karena Allah berikan juga kepada kita berbagai macam musibah, ya, khususnya bagi kaum muslimin, ya, yaitu adanya wabah COVID-19, dan kita stay di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali dengan kepentingan yang betul-betul itu penting sekali, ya. Maka kita sholat tarawih di rumah, kita beribadah di rumah, dan ini keutamaan yang sangat besar bagi kita. Jadi kita bisa bermurojaah hafalan, bisa sambil membaca mushaf Al-Quran kita, tapi diupayakan jangan menggunakan HP, ya. Diupayakan jangan menggunakan HP, walaupun memang tidak jadi masalah menggunakan HP, tapi dikhawatirkan aplikasi HP yang ada Al-Quran di dalamnya itu dikhawatirkan ada iklan-iklan yang justru akan mengganggu salat kita. Dan tujuan daripada salat, ya, itu adalah jangan sampai kita banyak bergerak, biar kita lebih khusyuk, jadi kita jangan banyak bergerak, ya. Jadi meminimalisir pergerakan dalam salat, ya, itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Maka kalau dengan HP kan kita menggeser, kalaupun dengan mushaf juga kita dengan membuka lembarannya. Maka kalau bisa kita membaca satu lembar, 2 halaman, ya, 2 halaman yang kanan dan halaman yang kiri, kalau ingin salat tarawih kita lebih panjang. Dan upayakan untuk salat tarawih ini di awal-awal malam, ya. Kita salat tarawih di awal-awal malam, dan itu disunahkan untuk berjamaah.
Jadi disunahkan untuk berjamaah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, annahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu salatul lail. Salatul lailah. Siapa orang yang salat tarawih bersama dengan imam, maka dia akan mendapatkan pahala salat sepenuh malamnya. Jadi upayakan kita untuk benar-benar salat tarawih bersama dengan imam. Imam itu ya anak kita laki-laki yang sudah baligh, kemudian juga suami kita, ya, suami ibu-ibu, ya. Kalaupun misalkan tidak ada suaminya dan tidak ada anak laki-laki, ya dibolehkan bagi seorang wanita untuk menjadi imam, tapi tidak menjaharkan suaranya, ya, seperti itu. Jadi upayakan untuk sholat tarawih dengan cara berjamaah, bukan dengan cara sendiri-sendiri. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala ma ahlakaka qala waqa'tu ala imraati. Hadis ini adalah hadis yang panjang, saya langsung bacakan terjemah daripada hadis ini. Ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, maka kemudian datanglah ada seorang laki-laki. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu, aku hancur, aku binasa. Ini dikagetkan, ada seorang yang langsung datang lalu mengatakan bahwa saya binasa. Maka Rasulullah mengatakan, ya, apa yang membuat kamu menjadi binasa? Apa yang membuat kamu menjadi binasa? Maka dia berkata, sesungguhnya aku waqa'tu ala imraati. Sesungguhnya aku telah bersetubuh dengan istriku, yaitu khususnya adalah pada siang hari di bulan Ramadan, ya, karena memang gejolak syahwat yang dimiliki oleh laki-laki dan wanita, ya, itu memang adalah bagian daripada anugerah Allah, tetapi kita bisa membendungnya, ya, khususnya pada bulan Ramadan, karena dengan kosongnya perut, ya, dengan aktivitas-aktivitas ibadah, membaca Al-Quran dan mungkin menonton kajian-kajian live, ya, kajian-kajian yang online, itu lebih berfaedah sehingga kita tidak diam-diam bersama dengan istri kita di satu tempat, ya. Kemudian akhirnya kita terjerumus kepada perbuatan dosa yang besar, ya, di bulan Ramadan yang mengharuskan seseorang itu untuk membayar kafarah, sesuai dengan daripada kadar kemampuan dia dalam membayar kafarah. Sebagaimana hadis tersebut. Saya lanjutkan hadis ini. Jadi rupanya orang ini dia telah bersetubuh dengan istrinya ketika sedang berpuasa. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa aku meniduri istriku di bulan Ramadan. Ya, berbeda ya antara jima dengan mubasyarah. Ya, ini perbedaan antara jima dengan mubasyarah. Ya. Jima itu adalah melakukan persetubuhan dari laki-laki dan wanita, ya, yaitu suami dan istri. Ya, mubasyarah ini bersenang-senang. Yang bersenang-senang ini pada akhirnya mereka terbawa dengan hal-hal yang menyebabkan keluarnya cairan dari kemaluan mereka. Ini pun membatalkan daripada saumnya. Ya. Jadi apabila keluar air mani maka membatalkan saumnya kecuali ihtilam. Ihtilam itu dia bermimpi. Maka ini tidak membatalkan daripada saumnya. Taib. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, apakah kamu memiliki seorang budak untuk dimerdekakan? Lalu dia menjawab tidak. Maka Rasulullah bersabda lagi, apakah kamu mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? 1 bulan saja sudah tidak mampu menahan daripada gejolak syahwatnya, apalagi 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak boleh terputus-putus. Ini adalah salah satu kafarah, ya, secara tahapan-tahapan kafarah, dan di dalamnya terdapat maqasid asy-syar'iyyah yang benar-benar harus kita fahami secara mendetail. Insyaallah taala antum nanti bisa membaca buku-buku para ulama dan belajar dari para asatidzah, ya, dan atau mungkin nanti bisa saya jelaskan tentang maqasidnya. Kemudian dia menjawab tidak. Apakah kamu memiliki makanan untuk 60 orang-orang miskin? yakni kafarahnya memberikan makanan kepada 60 orang-orang miskin. Ya, miskin di sini adalah orang yang memiliki penghasilan dengan kebutuhannya
itu 50%, 50%. Dia punya kebutuhan misalkan 1 juta, tapi dia punya penghasilan hanya 50% daripada kebutuhannya 1 juta. Ingat, ini adalah kebutuhan makan dan minum untuk dirinya dan keluarganya. Jadi bukan kebutuhan-kebutuhan kuota, bukan kebutuhan-kebutuhan bensin motor, ya, bensin kendaraan, kontrakan dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan makan dan minum sebagaimana pendapat para ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa kebutuhan secara keseluruhan daripada kebutuhan hidupnya. Ya, kebutuhan secara keseluruhan daripada kebutuhan hidupnya. Maka dia disebut sebagai miskin karena dia hanya memiliki penghasilan sebesar 50% daripada nilai kebutuhan yang dia miliki. Berbeda dengan fakir. Kalau fakir itu lebih bawah daripada miskin. Sekitar 30% penghasilannya, sedangkan kebutuhan 100% dia hanya memiliki penghasilan sebesar 30%, ya, atau 40%, di bawah daripada miskin. Maka kita berikan kepada fakir miskin, ya. Kita berikan kepada fakir miskin. Dan di sini kata Nabi, apakah kamu memiliki makanan sebanyak cukup untuk 60 orang-orang miskin? Maka dia menjawab tidak. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, maka Rasulullah SAW beliau terdiam. Ketika kami dalam kondisi tersebut, Rasulullah SAW didatangkan sebuah keranjang yang di dalamnya terdapat kurma al-araq. Ya, itu adalah keranjang yang dapat memuat kira-kira 15 sa'. Ya, 15 sa'. Sa' itu adalah satu genggaman seperti ini, sebagaimana juga dalam membayar fidyah, ya, seseorang itu dengan 2 sa'. Ya, dengan 2 sa' itu adalah dengan 2 genggaman seperti ini diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin, dan diberikannya itu adalah pada saat dia sudah meninggalkan puasa karena adanya sebab. Jadi tidak dibenarkan orang membayar fidyah, ya, sebagaimana banyak orang yang salah kaprah dalam membayar fidyah karena mungkin dia punya uang atau mungkin dia ingin menyempurnakan amal solehnya, menyempurnakan bayaran daripada saumnya. Misalkan ada orang tuanya yang sudah sakit-sakitan dan dia tidak mampu untuk berpuasa, sudah tua renta, kemudian dia membayar fidyah, langsung 1 bulan penuh. Awal Ramadan dia sudah berikan langsung 1 bulan penuh. Ini tidak benar. Karena adanya pembayaran fidyah itu karena adanya sebab. Ya, sebab dia meninggalkan saum, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah sebagai pengganti daripada saumnya. Fa fidyatut ta'amu miskin. Maka dia membayar fidyah setelah dia meninggalkan saum. Kalau belum meninggalkan saum, maka dia tidak membayar fidyah. Ya, maka membayar fidyah boleh saja seseorang misalkan sampai di penghujung daripada Ramadan, ya, kemudian di bulan Syawal baru dia bayar sepenuhnya, dan masih banyak waktu panjang, ya, sampai bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya, ya. Jadi masih dibolehkan untuk membayar fidyah, yaitu adalah 2 sya', ya, 2 sa', makanan-makanan yang ada di sekitar kampungnya, ya. Jadi 2 sa' makanan yang ada di sekitar kampungnya, ya, di kampung halaman. Misalkan kalau Indonesia adalah beras, ya, kita berikan beras atau makanan yang sudah matang, ya, agar orang-orang fakir dan miskin itu dia merasa kenyang dengannya dan dia bisa berpuasa, bisa berbuka puasa bersama dengan keluarganya, ya. Itu takarannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jadi keranjang yang cukup besar yang memuat dari 15 sa'. Maka Rasulullah bersabda, mana orang yang bertanya tadi? Ya, mana tadi orang yang bertanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, aku di sini. Beliau bersabda, ambillah ini dan bersedekahlah dengannya. Maka orang itu bertanya kepada orang-orang yang lebih fakir daripada aku, wahai Rasulullah, ya. Orang ini bertanya, ya, apakah di sini demi Allah tidak ada orang-orang yang lebih fakir dariku, ya Rasulullah? Ya, apakah saya akan memberikan kepada orang yang lebih fakir? Ya Rasulullah, makanan ini saya mau bagikan kepada mereka. Ya, demi Allah ya Rasul, tidak ada di antara 2 bukit yang dimaksud adalah 2 gunung, ya, yaitu penghuni rumah yang lebih fakir daripada penghuni rumahku. Jadi orang ini sangat fakir sekali. Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil tampak gigi-gigi taringnya. Ya, Rasulullah tersenyum dan tampak darinya gigi-gigi taringnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berilah makanan kepada keluargamu. Masya Allah, inilah hadis yang menjadi dasar keindahan agama Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang
berat dan menghukum orang tanpa ada toleransi, apalagi mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang intoleransi, ini tidak benar. Ya, agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan toleransi, khususnya dalam hukum-hukum syar'i. Ya, adapun dalam urusan akidah, ya kita toleransi di sini tidak boleh secara berlebih-lebihan. Wanita tidak menggunakan jilbab dengan alasan toleransi. Ya, kemudian juga mengikuti acara-acara yang tidak benar, acara-acara yang menyimpang, acara-acara yang keluar daripada sunnah, acara-acara bid'ah, ya, acara-acara yang tidak dibenarkan secara syariat, atau mungkin mengikuti ritual-ritual yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dasar syar'i dalam urusan akidah, ritual-ritual syirik, dengan mengatakan toleransi. Tidak benar demikian, ya. Tidak benar demikian. Taib. Maka kemudian hadis yang selanjutnya, jadi ini menjadi dalil bahwa ya seseorang apabila dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, tidak mampu menjaga syahwatnya di bulan Ramadan, maka hendaklah dia mengadukan hal tersebut kepada para ulama, ya, dan juga kepada para pemimpin, ya, yang ada di kalangan mereka. Ya, mereka mengadukan, khususnya adalah para ulama dalam urusan ini, mereka mengadukan, saya melakukan hal demikian, apa kira-kira hukuman buat saya, nanti akan ditimbang oleh ulama tersebut, kira-kira hukuman apa yang cocok buat dia, ya, cocok. Kalau dia miskin, nggak mungkin dia langsung disuruh untuk membayar 60 buat orang-orang miskin. Ya, ini juga tidak bisa menjadi dasar hukum bahwa hukum ini bisa bertetap seperti ini. Jadi tanpa mengandung daripada kaidah-kaidah dasar dalam urusan saum. Saum itu adalah kewajiban. Saum itu adalah kewajiban dasar seseorang itu di bulan Ramadan. Jangan sampai karena dia punya uang yang banyak, kemudian juga punya istri yang menarik, maka kemudian dia akhirnya dia bayar saja setiap hari. Karena dia punya uang. Ini tidak benar. Ini berarti menyengajakan diri, berbeda dengan laki-laki ini. Kalau laki-laki ini, ya dia datang dengan penuh penyesalan terhadap perbuatan dosa dia. Berbeda dengan orang yang terus-menerus melakukan. Karena dia punya uang, kemudian dia bayar, ya seakan-akan apa yang sudah dilakukan bisa dia bayar dengan seenak-enaknya saja. Dia bayar besok buat 60 fakir miskin. Ya, kalau dia mampu membayar 60 fakir miskin, ya, dan itu tidak berat buat dia, maka akan dinaikkan sedikit lagi kafarahnya, yaitu 2 bulan berturut-turut, agar dia merasa jera terhadap perbuatan dia. Maka seseorang yang tidak merasa jera terhadap perbuatan dosa ini sesuatu yang sangat berbahaya, ya, bagi diri kita. Maka takutlah kita kepada Allah dan jangan kita berbuat dosa dengan sengaja. Karena Allah akan menerima taubat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang mukmin bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Itu karena perbuatan dosa, karena kejahiliahan, karena kebodohan, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan waktu yang sangat dekat dan dia tidak mengulang-ulangi lagi daripada perbuatan dosanya. Dan ini persetubuhan di siang hari bulan Ramadan adalah dosa yang besar, ya, dosa yang besar. Jadi jangan diabaikan, jangan menganggap ini adalah ringan dan akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah 2 hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan terakhir saya sampaikan bahwa bulan Ramadan ini marilah bersama-sama kita mendulang pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas yang macam-macam, dan di rumah pun juga jangan terlalu banyak untuk beristirahat, tidur, ya, sehingga Al-Qur'an pun kita tidak khatamkan. Kalau dulu mungkin kalau Ramadan kemarin, tahun kemarin kita masih banyak aktivitas di luar rumah, ada yang bekerja, ada yang memenuhi kebutuhan dan macam-macam. Kalau Ramadan ini kita tidak memiliki alasan-alasan lagi yang terlalu kuat dalam hal ini. Ya karena kita memang diperintahkan oleh pemerintah dan para ulama untuk diam di rumah. Jadi kita diam di rumah, ya, maka kita bisa baca Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, ya. 1 juz itu hanya 45 menit. Ya, paling lamanya adalah 1 jam, kita bisa 2 jam, kita manfaatkan, ya. Dan biasakan diri kita untuk semangat dalam beramal saleh, walaupun lemah, ya, ketika sedang berpuasa itu pasti, ya, karena kelemahan yang ada dari
tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki di sel-sel yang lemah itu akan membawa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, tidaklah sesuatu yang menimpa kaum muslimin daripada kelemahan, daripada kesulitan, ya, sampai duri yang menempel pada tubuhnya, lalu dia bersabar, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Dan mintalah kepada Allah segala kebaikan, ya. Sedangkan bagi saudara-saudara kita dan antum yang berada dalam kesulitan, ya, kita jangan melihat orang-orang yang ada di atas kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kalian lihat orang-orang yang ada di bawah kalian. Masih banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Sehingga kita bisa berqanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak mudah kita mengeluh. Ya, kalaupun kita meminta bantuan kepada saudara kita, ini maafi muskilah, tidak ada masalah, silahkan kita meminta bantuan, ya, dan untuk memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita, dan kita tekan lagi gaya-gaya kehidupan yang mungkin ada di antara kita yang melakukan kehidupan yang maunya serba enak, serba mudah, ya, kehidupan hedonisme wa iyadzubillah, ya, kita jauhi, ya. Dan khususnya bulan Ramadan ini mal-mal juga tutup. Alhamdulillah, ini keberkahan dari Allah. Mal tutup, ya, masjid juga ditutup juga, tapi kita bisa beribadah di rumah. Seorang muslim dalam keadaan bagaimanapun dia pandai untuk menjaga dirinya dan memanfaatkan waktunya untuk amalan-amalan soleh. Taib, itu saja mungkin. Jadi kita jalankan dengan penuh kesabaran, tawakal kepada Allah, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, nanti kita akan meneruskan kajian kita di bulan Ramadan ini. Ada 3 sesi insyaAllah, tapi tadi karena ada gangguan listrik dan juga ada beberapa gangguan, jadi saya baru bisa melakukan live pada sore hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi. Jazakumullah khairan katsir atas kehadiran antum semua. Semoga Allah membalas pahala yang besar kepada antum, dan kita hadir ini adalah sama dengan hadir kita ke majelis ilmu, mengkhususkan diri untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan penjelasan dari Nabi SAW, dan pahalanya itu sangat besar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi di zaman-zaman belakangan ketika manusia meninggalkan sunnah Nabi dan mengabaikan sunnah Nabi, maka bagi mereka adalah pahala 50 sahabat Nabi SAW yang mengerjakan demikian. Taib, itu saja mungkin bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.